Sampah selalu menjadi masalah bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Jika tidak teratasi dengan baik, masalah persampahan dapat mengancam ketentraman hidup manusia. Aroma tak sedap, kotor, merusak keindahan, banjir, hingga gejolak lingkungan adalah segelintir efek yang ditimbulkan. Di sisi lain, sampah bisa berdampak positif dan bernilai. Itu jika ditangani dengan baik. Melalui alternatif pengolahan sampah, Andi Baso Ahmad Palindrumi mengubah limbah botol plastik menjadi hiasan cantik. Ornamen dinding beraksen mewah diciptakan dari balok kayu usang yang tak lagi terpakai. Kerajinan yang pernah saya buat atau yang diajarkan oleh Basukraf yaitu lampion. Itu merupakan kerajinan pertama yang saya pelajari dari Basukraf. Akhirnya pertama awalnya saya kewalahan membuat lampion tersebut, tapi lama saya sudah tahu bagaimana cara membuat lampion itu. Spesifikasi usaha yang saya sudah pelajari dari Basukraf ini, salah satunya mungkin yang lebih dominan itu seni lampu. Nah, biasanya saya diajarkan dari situ penggunaan limbah, bahan-bahan limbah menjadi sebuah lampu yang menarik. Nah, di situ saya mencoba untuk mengcombine usaha saya dengan lampu yang saya pelajari dari Basukraf. Galerinya berlabel Basukraf. Baso biasa ia disapa. Bersama beberapa pekerjanya menasbihkan sampah menjadi berkah. Adapun beberapa hasil kerajinan saya itu terdiri dari lampu hias, interior, kemudian partisi-partisi, dan saya mau produk saya diterima di kalangan menengah atas. Contohnya seperti perhotelan. Alhamdulillah mereka sudah cukup respon akan produk saya seperti itu. Dan kemudian keunggulannya ialah apabila hasil kerajinan buatan saya itu dipajang di salah satu hotel atau perumahan, terkadang konsumen saya tidak percaya bahwa barang yang dia beli dari produk saya itu, tidak percaya kalau itu adalah limbah. Pemasaran produk saya ini cukup dibilang cepat dikenal orang, bukan cuma di Makassar saja, tetapi ada beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, begitu juga di provinsi-provinsi lain. Bahkan ada salah satu negara yang sudah pernah memesan produk saya. Galeri yang saya buat tersebut, alhamdulillah sudah cukup banyak yang saya bisa lakukan di dalamnya. Contohnya memberi pelatihan kepada mereka yang membutuhkan, dan itu semuanya gratis tanpa ada biaya apapun. Karena saya pribadi kalau untuk menjadi penyumbang atau donatur kepada orang-orang miskin atau apa, ya mungkin tidak dengan bentuk materi, tetapi dengan ilmu, mungkin saya rasa itu lebih berguna daripada materi. I myself, I'm really willing to find this kind of trainings that I can use this kind of facilities in my life, especially in my society. If I got this kind of ability, I can show up and I can teach for my other fellows in the society, and they can use it in many ways for their own benefits, and they can keep clean their environment. There's no garbage, and all the nature will be very clean.
So this is the main point. And my expectation is that if possible, we can have more trainings about this, how to utilize from the garbage. Semenjak saya bergabung dengan Pertamina, alhamdulillah apa yang tadi yang tidak pernah saya bayangkan akhirnya terwujud. Yang tadinya cuma pamerannya di dalam kota Makassar saja, sekarang saya sudah bisa ke berbagai provinsi, dan itu salah satu kebanggaan buat saya. Ada beberapa instansi yang telah mengajak saya untuk bergabung, cuman ya saya tidak terlalu meresponnya karena mungkin saya sudah terbiasa dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Tapi setelah bergabung dengan PT Pertamina, alhamdulillah perubahan yang saya alami sangat drastis, baik di bidang produksi, peralatan, bahkan sampai promosi-promosi penjualan saya, PT Pertamina cukup membantu. Target kita itu beliau ini menjadi role model bagi industri kreatif atas limbah yang ada di Makassar terutama ya. Oleh karenanya beliau sekarang sedang melakukan pelatihan-pelatihan terhadap beberapa masyarakat yang membutuhkan pelatihan-pelatihan, termasuk lansia maupun di Cacat, Pengulun, bahkan sampai ke Rutan juga melakukan. Bahkan baru-baru ini kita ketahui beliau juga melakukan pelatihan terhadap beberapa orang imigran yang ingin memperoleh suaka. Nah, target kita ke depan, hasil produknya tersebut bisa disalurkan dari sampah menjadi masuk ke dalam rumah-rumah mewah pun gedung-gedung mewah. Itu yang kita harapkan ke depannya, sehingga menjadi industri kreatif, inovatif yang mandiri ke depannya. Kita akan membuat satu galeri center untuk industri kreatif, sehingga akan muncul baso-baso, andi-andi baso yang lain yang difasilitasin terhadap sentra marketing industrinya. Dengan demikian konsekuensinya dari limbah-limbah yang selanjutnya ini menjadi sampah itu akan menjadi mempunyai nilai jual yang cukup bagus dan sesuai dengan program pemerintah daerah juga dalam rangka bebas dari sampah. Keberadaan Pertamina dimanapun di pelosok bumi Nusantara ini, tujuan utama kami adalah sebetulnya bagaimana mendistribusikan dan melayani kebutuhan energi sampai ke pelosok negeri. Itu tugas pokok kami, tapi kami ingin juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di lingkungan kerja kami. Nah, untuk itu Pertamina melakukan pembinaan yang sifatnya kemasyarakatan, misalnya dengan menggunakan program CSR. Nah, program CSR ini adalah bagaimana kami mengangkat taraf hidup warga di sekitar Pertamina. Jadi kami sebetulnya konsep membina usaha kecil dan UMKM ini adalah bagaimana mereka bisa tumbuh mandiri, tapi juga kami tidak cukup mereka hanya tumbuh dan mandiri secara pribadi-pribadi, tapi mereka juga harus memberi efek kepada lingkungannya. Kami menyebutkannya dengan socio entrepreneurship.